Hai guys, ketemu lagi dengan saya Adi di Next Level. Oke, jadi pada video kali ini gue akan bahas mengenai salah satu game yang menurut gue adalah game terbaik di 2022, yaitu A Plague Tale Requiem. Jadi sebenarnya gue agak sedikit terlambat ya guys mereview game ini karena kesibukan kerjaan gue. Jadi gue baru sempat memainkan gamenya di sekitar 2 atau 3 minggu inilah. Oke, jadi seperti apakah gamenya? Kita langsung aja ke pembahasannya. Check it out. Under the wide and starry sky, dig the grave and let me lie. Amicia, come! Hugo, I'm right behind you! Glad did I live and gladly die, and I laid me down with a will. Impossible. This be the verse you grave for me. Come on, you've seen worse than this. Here he lies, where he longed to be. Home is the sailor, home from sea, and the hunter, home from the hill. I don't know what's happening to me, Lucas. I feel my mind going. I know. Think of your brother. We have to carry on. Oh no. What have you done? Kalian yang mengikuti game ini pasti masih ingat dengan sequel pertamanya yaitu A Plague Tale Innocent yang banyak mendapatkan pujian dari para gamers. Nah, kini Asobo Studio sebagai pembuat game dan diterbitkan oleh Focus Entertainment mencoba mengulang sukses dengan melanjutkan kisah Amicia dan Hugo dengan merilis sequelnya yang berjudul A Plague Tale Requiem. Game ini dirilis di bulan Oktober lalu dan masih melanjutkan kisah dari kakak beradik yaitu Amicia dan Hugo, di mana sang kakak yaitu Amicia harus berjibaku untuk melindungi adiknya yaitu Hugo yang terkena kutukan bernama Prima Macula sejak dia lahir. Jadi guys, kalau kalian menyukai sequel pertamanya yaitu Innocence, maka gua yakin banget kalian akan merasa excited memainkan Requiem ini. Mekanisme permainannya juga masih sama dengan sequel pertamanya dan ada beberapa fitur gameplay baru juga di sini. Dan tentunya saja yang lebih penting yaitu petualangan baru yang fantastis dari kakak beradik Hugo dan Amicia. What's going on? How many of you are there? Wait! We didn't mean to trespass. We fell here by accident. We'll leave if you show us how. Lies! I swear! I don't know what's happening here, but we have nothing to do with it. Lies! You bloody thieves! I'll cut you to pieces! Run! Cerita yang ditunjukkan di Requiem ini sangat menakjubkan. Perpaduan antara realistis dan fiksi tentang wabah berpadu dengan sangat baik sekali. Plot dan jalan cerita yang disajikan juga terlihat solid dan lebih matang ketimbang seri pertamanya. Subcerita dan karakter yang ditemui sepanjang jalan ditulis dengan cemerlang. Ya, di sini gua nggak akan bahas alur ceritanya secara detail ya guys, karena takut akan merusak excited kalian dalam memainkan game ini. Tetapi gua merasa bahwa sequel Requiem ini bisa memberikan perjalanan yang lebih emosional. Unsur cerita seperti perpisahan, pengkhianatan, dan kematian membuat narasi cerita game ini terlihat sangat solid dan keren banget. Pada gameplay ini, mekanisme stealth sangat menonjol sekali. Kita akan lebih sering melakukan aksi seperti mengendap-endap, bersembunyi, dan menyerang secara diam-diam. Ada momen yang kita bisa menjelajahi dunia yang indah tanpa ada rasa bahaya, seperti berbicara dengan orang-orang, menyapa penduduk, memecahkan beberapa teki-teki, dan mengumpulkan senjata. Ya, seperti kita tahu bahwa pemeran utama dalam game ini adalah Amicia, yang diceritakan sebagai gadis yang berfisik lemah, jadi bertarung secara frontal dengan musuh sangat tidak disarankan di gameplay ini. Di dalam gameplay ini, Amicia dibekali dengan ketapel batu yang bisa dilempar, dan kita nggak perlu lagi mencari batu sebagai amunisinya guys.
karena batunya di sini seperti unlimited atau tidak terbatas. Dengan senjata ini kita bisa mempergunakan senjata ini untuk menembakkan batu kapanpun kita mau tanpa harus takut kehabisan batu. Cuma ya memang perlu diperhatikan juga, kadang kalau kita melemparkan batu ini akan menimbulkan suara bising yang bisa menarik perhatian musuh yang bisa membahayakan Amicia sendiri. She's going to hell! Hugo! He's still breathing. It's the shock. It's over. It's all right. It's all right. Nah, kalau kita membicarakan A Plague Tale, ini nggak akan lepas dari yang namanya tikus. Ya, di sini ribuan tikus yang akan bergerak seperti tsunami, dan kemampuan tikus-tikus ini di game ini telah ditingkatkan. Mereka dapat menghancurkan bangunan yang di game ini terasa sangat rapuh sekali. Seperti tembok dan bangunan akan rata dengan tanah jika diterjang oleh ribuan tikus. Memanjat gedung yang tinggi bukanlah menjadi masalah buat tikus-tikus yang ganas ini. Nah, di sequel gameplay ini, tikus-tikus tersebut selain menjadi ancaman, ini juga bisa dijadikan sekutu dalam beberapa kasus. Yang perlu diingat adalah tikus-tikus ini sangat takut dan menjauhi cahaya. Jadi kalau ada daging atau makhluk hidup yang letaknya jauh dari cahaya, tikus-tikus ini akan menghampiri dan memakannya. Jadi kita dapat memanfaatkan tikus-tikus ini untuk melawan penjaga yang sedang bawa obor, dengan mematikan apinya menggunakan ketapel. Dengan begitu apinya padam dan mereka akan menjadi santapan bagi para tikus-tikus tersebut. Selain itu, trik ini juga dapat digunakan untuk membuka jalan menuju tempat yang sebelumnya sudah dikepung oleh tikus-tikus. Nah, kalau kita ngomongin masalah visual game ini benar-benar menampilkan performan yang sangat brilian. Detail-detail yang ditampilkannya pun sangat keren sekali. Gambaran dunia yang hancur akibat wabah pun bisa digambarkan secara detail dan terkesan menyeramkan. Ekspresi wajah yang ditampilkan juga sangat realistis, sangat bagus. Tambahan seperti efek cuaca, suasana kota yang ramai, dan pedesaan Perancis yang indah digambarkan dengan sangat baik sekali di game ini. Selain itu, kualitas audionya juga sangat bagus sekali ya guys. Seperti suara langkah kaki, kicauan burung, suara angin juga nggak luput dari perhatian dari Asobo Studio ini. Melengkapi visualnya adalah soundtrack yang imersif, akting suara profesional, dan tentu saja efek suara yang benar-benar menjadikan sequel ini pengalaman yang menyenangkan. Dan interaksi kita dengan NPC atau non-player karakter membuat game ini menjadi semakin menarik. Jadi guys, kalaupun kita gagal, mati berkali-kali pun gua nggak akan bosan dengan game ini. Oke guys, jadi kesimpulannya game ini adalah salah satu permainan wajib di tahun 2022 ini. Sebuah karya dari Asobo Studio yang lagi-lagi memang patut diapresiasi karena game ini akan memberikan pengalaman gaming yang seru dan enak untuk dinikmati. Oke, sekian dulu guys review dari A Plague Tale Requiem ini. Buat kalian yang belum memainkan game ini, saran dari gua sebaiknya sih kalian memainkan game ini ya, karena jelas ini adalah salah satu dari game terbaik di tahun 2022 ini. Buat kalian pengguna Xbox, kalian juga bisa memainkan game ini di Game Pass. Oke? Dan untuk skornya gua kasih nilai 90 untuk game ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe-nya guys, supaya gua semangat dalam membuat video berikutnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. I'm sorry for, well, everything.